Subhanahu wa taala bermacam-macam kehidupan dan pola manusia. Ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bersungguh-sungguh, ada yang sedang, ada yang kurang, bahkan ada yang ingkar, ada yang musyrik, ada yang munafik. Itulah macam ragamnya manusia terhadap Tuhannya. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman kepadanya. Dengan iman, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kasih sayangnya, sehingga bisa melaksanakan sebagai tujuan maksud diciptakan manusia adalah untuk beribadah. Ibadah dengan dasar iman, ibadah dengan berdasar mengikuti petunjuk Rasulullah, ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Untuk apa? Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, ternyata untuk memberikan nasihat khusus kepada baginda Rasul. Seraya berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah kamu sesukamu, toh engkau akan meninggal juga. Ya Muhammad, cintailah orang yang engkau cintai, toh pada akhirnya engkau akan berpisah darinya. Ya Muhammad, beramallah sesukamu, toh pada akhirnya amal itu akan mendapat balasan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perkara wasiat yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan tentunya kita sebagai umatnya, kita juga merasakan wasiat tersebut. Yang pertama adalah tentang kehidupan. Kalau Rasulullah Subhanahu wa taala hidupnya adalah untuk apa? Allah Subhanahu wa taala hidupnya menyelamatkan dirinya, hidupnya menyelamatkan keluarganya, hidupnya menyelamatkan para sahabatnya, hidupnya ingin menyelamatkan seluruh umatnya. Masya Allah. Hadirin bukan Allah, Rasulullah bermanfaat hidupnya, berguna hartanya, berguna kenabiannya, berguna akal fikirannya, berguna tenaganya, berguna hidupnya, bermanfaat. Masya Allah, itu baginda Rasul. Bahkan hadirin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dalam hidupnya hiasannya adalah dengan akhlakul karimah, yaitu dengan akhlak yang mulia. Bapak-bapak Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita sebagai umatnya, mari, memang kita hidup ini pilihan, mau jadi orang baik atau tidak, mau jadi orang kaya, mau jadi orang punya jabatan tinggi, mau apa, silakan. Saudaraku yang bukan Allah semua, silakan. Islam tidak melarang mencari jabatan, Islam tidak melarang mencari harta, Islam tidak melarang mencari pekerjaan yang, saudaraku bukan Allah Subhanahu wa taala, silakan. Tetapi ambillah dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, berlindung memohon Allah SWT agar hidup berkah. Hadirin Allah SWT, dan pada akhirnya apa? Pilihan diantara kita jalan menuju surga atau neraka, pada akhirnya apa? Akan mati, akan meninggal. Saudaraku bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas hidup ini adalah kita masuk tujuannya adalah untuk beribadah. Ini yang pertama. Yang kedua wasiat Jibril kepadanya, yaitu hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariku.
Silahkan engkau mencintai seseorang, silahkan. Yang engkau suka silahkan. Atau pada akhirnya akan berpisah. Masya Allah. Kan Allah Islam tidak melarang untuk senang, untuk cinta. Tapi cintanya itu harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada istrinya, cinta kepada suaminya, cinta kepada putra-putrinya, kepada keluarganya, hanya semata-mata karena Allah. Diajak untuk beramal ma'ruf dan juga bernahi mungkar. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan mencintai seseorang, tapi akan berpisah. Untuk itu kita Allah Subhanahu, mari kita mencintai diri kita, mencintai keluarga kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai juga kepada saudara-saudara kita yang beriman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastabiqul khairat, untuk berlomba dalam kebaikan. Dan pada akhirnya siapa dan apa yang kita cintai, kita akan berpisah lambat laun. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita persiapkan apa dan siapa yang kita cintai, tingkahnya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memuliakan para sahabat, para tabi'in dan para alim ulamanya, hanya karena ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah wasiat Jibril kepada baginda Rasulullah adalah tentang beramal, tentang beribadah. Kan Allah amalnya ibadah Rasulullah, Masya Allah, 24 jam beliau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal solehnya Masya Allah, keikhlasannya, kesabarannya, kedermawanannya Masya Allah, tanpa tanding. Itulah baginda Rasulullah, uswah hasanah, teladan terbaik dalam dirinya, teladan terbaik dalam rumah tangganya, teladan terbaik dengan para sahabatnya, teladan terbaik dengan tetangganya, teladan terbaik kepada kaumnya, teladan terbaik dalam memimpin sebagai negarawan. Saudaraku yang bukan Allah semua uswah hasanah, teladanan Nabi ada dalam dirinya. Bapak-bapak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita sebagai umatnya, mari kita beramal ibadah, beramal soleh. Perbuatan kita akan dihisab, perbuatan kita akan diperhitungkan. Yang baik akan dibalas kebaikan kita, yang tidak baik juga akan dibalas. Oleh karena itu, toh pada akhirnya kita akan kembali kepadanya, yaitu kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali hanya dua tempat, surga atau neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, memberikan hidup yang penuh berkah dengan taat kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan, karena Allah cinta kita kepada diri dan kepada keluarga dan kepada seiman karena Allah, dan pada akhirnya juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Amin 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 ya rabbal